Tadi malam dan juga pada malam sebelum
tentang kesamaan gerak dalam ibadah kita, kesamaan dalam kita melaksanakan ubudiyah dengan ubudiyah yang kita laksanakan, ubudiyah yang kita laksanakan dengan ubudiyah yang nanti kita laksanakan itu kadang-kadang berbeda jauh. Sementara kita dalam kesadaran kita inginkan ya kalau pada kita meniru, kalau pada saat kita mengadakan upacara majlis apa saja namanya, atau juga dengan persembahan dalam satu konsep, dalam satu liburan atau pakaian atau juga jenis-jenis makanan, atau juga dengan penampilan persembahan daripada karakter industri dan yang seumpamanya, mesti dengan kita ingin bagaimana dengan kita dapat memperagakan, dapat memperlihatkan atau juga melaporkan seperti laporan yang berbeda daripada orang yang pertama. Saya misalnya dengan lagu Masedah, tadi yang duduk di samping saya ada yang kita bersandingan dengan masyarakat atau sebagainya. Ada dengan cerita ini. Pada masa kita berkasidah, maka kasidah yang kita lakukan, kita mau suaranya, lantunnya, cara penyampaian dan persembahannya sama dengan persembahan yang pertama pada kali pertama dipersembahkan oleh orang yang pertama yang melakukan. Lagu-lagu apa saja, dangdutnya dengan lagu rocknya, atau juga dengan kasidahnya, dengan anasyidnya, dengan sajadnya. Jadi siapa orang yang pertama yang melakukan kasidah itu? Siapa orang yang pertama yang melakukan azan itu? Siapa orang yang pertama yang melakukan bacaan itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan baca dulu. Sehingga ribuan banyak imam-imam kita di Malaysia atau juga di Nusantara yang meniru lagu Syekh Musyari Rashid. Lebih hebat kalau dengan kita dapat melakukan dengan nada dan kemasukan dan juga dengan getaran lagu yang sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbah suduri dan seterusnya. Semakin boleh, semakin mendekati dengan aturan orang yang pertama yang melantunkan dengan suara yang penuh, semakin jadi satu kebanggaan kita. Ini yang pertama. Nah, kita juga akan semacam itu pada saat kita sembahyang, pada waktu kita berzikir, pada waktu kita bertasbih, pada waktu kita beribadah, nanti dengan puasa, selanjutnya dengan umrah, berikutnya dengan haji. Begitulah dalam keseharian kita. Bagaimana dengan kita dapat bertapa, bagaimana dengan kita boleh meletakkan kedua belah kaki, bergerakkan kita dalam ibadah, ubudiyah kita kepada Allah, zikir kita pada waktu kita berzikir, amalan kita pada waktu kita beramal, persis bahasa sana tepat sama seperti apa yang tadi kita persembahkan, sama seperti apa yang tadi kita lakukan. Kenapa? Sebab semakin mendekati, apalagi kalau boleh sama dengan pergerakannya, sama dengan lantunan zikir, ibadah dan bacaannya, itu semakin banyak tunjangan pahala dan juga semakin dekat kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab itu termasuk daripada Ihya'us Sunnah. Masya Allah, tabarakallah, ketika kita menggunakan selendra dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW memakai selendra. Riwayat ada riwayat
sebelah kiri, yang kiri di sebelah kanan. Seperti pada saat kita menyeletakkan sorban semacam ini. Jadi dengan sorban kita seletakkan tertentu panjang sedikit macam itu. Pernah ada riwayat Nabi kita sangkutkan yang sebelah kiri ini ke bahu kiri, yang sebelah kiri ini ke bahu kanan. Ada riwayat. Nah, juga dengan riwayat para habaib, tapi juga dengan cara para habaib. Seketika dengan mereka memakai selendang, maka dengan kita juga ikut kita memakainya. Baik itu atas dasar sunnah habaib yang berdasarkan kepada sunnah baginda Nabi. Saya belum pernah ada meletakkan selendang seperti ini, letakkan di bawah tanah macam ini. Kenapa? Sebab itu telah tidak dapat dipakai oleh mereka. Mesti diletakkan di bahu secara tepat, baik pada bahu yang sebelah kanan atau juga bahu yang sebelah kiri. Yang memakai spek mata itu tidak pernah dengan susah pakai spek mata, ternyata dipakai yang sebelah atas atau sebelah kanannya di kanan, yang sebelah kirinya dikebawahkan. Sementara dengan mata yang satu ada spek mata, tak pernah juga semacam itu. Kalau tidak pernah dengan sesuatu letakkan jam tangan, ada jari tangannya semacam ini. Kenapa? Sebab itu bukan pada tempatnya. Guna bahasa yang sama, pada itu kita melaksanakan ubud ya, khususnya dengan sembahyang. Seperti yang Nabi kita buat, Nabi kita akan merengkangkan kaki, kita akan terbiarkan celah-celah antara kaki dengan kaki, bukan hanya pada bagian pertama, bukan hanya pada bagian pertama. Jadi pada itu kita sembahyang, Nabi kita bersabda sudul khamal, tutup celah-celah antara kaki kalian. Sini kita, tadi abang samping saya, punggung abang pada abang sudah tersentuh dengan dada saya. Tapi kaki abang yang macam itu, maka ada jarak antara kaki abang dengan kaki saya kira-kira dalam ukuran setengah jengkal. Syaitan akan masuk di situ. Kita buang syaitan karena kaki keluar untuk dari samping menyamping kita. Kita kemaskan, kita rapikan, kita mengenal bahasa indah cantik dan juga mengenal bahasa jamaah. Kita inginkan sembahyang yang cantik, kita inginkan penampilan yang sempurna. Jangan sampai kita berikan celah-celah kesempatan kepada syaitan untuk merusak, untuk mencemari, untuk menodai, untuk mengotori amal ibadah yang kita laksanakan. Itu bahasa sangat-sangat objek sekali pada saat dengan kita melaksanakan puja kepada Allah. Jadi kita bersabda sudul khalaq, tutup celah-celah yang ada di antara kaki kalian. Jadi yang berada di sebelah kanan saya dengan kaki kirinya, yang berada di sebelah kiri saya dengan kaki kanannya. Anda dengan kaki kanan abang, saya dengan kaki kiri saya. Ini telapak kaki kanan abang, telapak kaki kanan abang. Yang ini telapak kaki kiri saya. Jangan terjadi orang macam itu. Kita rapatkan, kita tutup. Kadang-kadang kita senantiasa menyalah-nyalahkan mereka, tapi sok mereka lebih rapi. Mungkin dengan kawan-kawan di Medan kita perhatikan, begitu juga dengan jemaat di Jakarta, orang-orang Salafi atau juga dengan Muhammadiyah di Indonesia, ternyata sok mereka cantik. Kenapa kita tidak meniru yang cantik? Kenapa dengan kita tidak memasarkan yang indah? Jadi walaupun kita buncit tidak ada masalah, ada kita besar tidak ada masalah, tapi kaki jangan kita keringutkan, jangan kita rapatkan, renggangkan sedikit supaya kalau sama-sama merenggangkan, maka badan kita tidak mendidik orang yang di samping. Sebab kalau seandainya dia keringutkan kaki macam ini, hanya setengah jengkal saja dibuka atau 1 jengkal saja, sedangkan dia mengambil tempat kira-kira dalam 40 cm. Sementara yang di samping tutup jalan tengah itu, pada masa kita tutup macam ini, maka kaki kita ke bawah belakang dia, badan dia menindih kita jadi terbebani. Boleh dicoba, kita akan terbebani dalam sembahyang. Tapi kalau sama-sama melakukan, saat kita menjadi cantik. Ini salah satu daripada pedoman, bukan hanya dalam salawat ya ada gerakan yang semacam itu.
Buang surganya kira buang buangnya sopo tuh biji bukan itu buang muslimat spermatanya buang atau masukkan ke dalam tong. Tidak ada yang mau pikir sejenak. Kalau sesayak itu kita dengan handset yang harganya banyak kembali yang harganya dalam 700 atau 800 AM lebih 300 jam. Bukan Samsung, bukan. Ya walaupun sekarang 300 jam kan belum bersedia. Jangan saudara, ini buang sama saya tak bersedia. Juga dengan satu buang soalnya tak bersedia. Memang ada 3 ringgit yang kita tanam buang. Atau dengan bahasa yang lain, antara Allah apakah kira-kira dengan cat atau dengan warna atau dengan gulai. Kenapa sampai abang pada waktu makan abang singkap tangan? Takut kalau tangan atau juga dengan baju ikut makan atau juga ikut menyerap gulai. Betul? Sehingga kita singkap baju macam ini, kita makan dengan tangan kita singkap supaya di ujung tepi daripada baju kita ini tidak termasuk ke dalam gulai. Begitu sayang kita dengan baju, begitu sayang kita dengan kamera, begitu sayang kita dengan handset, begitu sayang apa dengan pen, dan itu tak mahal-mahal pintu mana. Murah saja, yang berpotas harganya kira-kira dalam 20-30 AM saja. Saya masih belum sedia untuk membuangnya. Kalau macam itu falsafatnya, kenapa dengan kita satu dengan bahasa pencemaran mau ibadah kita cemarkan, baik itu dengan bunyi handset atau juga dengan bisik yang mengganggu, ataupun juga dengan urusan-urusan dunia yang terbawa ke dalam masjid, atau juga dengan suasana hati kita pening di rumah Allah Jalla wa'ala. Kita nodai kadang-kadang dengan bermual-mual, kita nodai kadang-kadang dengan sikap yang kurang sopan, kita nodai kadang-kadang dengan duduk yang tidak sepatutnya kita duduk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Untuk yang kalinya saya katakan demi Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah yang menjadi pengawal kepada manusia. Dengan kamera digitalnya kita disorot, dengan kamera digitalnya dengan kita direkam, kelihatan kita dalam Facebooknya Allah, kelihatan kita dan kita diperlihatkan, kita dimudahkan akan dipertontonkan kembali kita yang berada di rumah Allah nanti pada hari kiamat. Nah, pada saat itu kita tidak mau sesaat waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala tercemarkan dengan keadaan-keadaan yang semacam itu. Tak lama mana kita duduk dari percobaan yang sedikit waktu tadi itu, boleh kita tampil dalam keadaan yang betul-betul menunjukkan kemuliaan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lebih mulia daripada manusia. Kalau tadi saya katakan malaikat hebat, kehebatan daripada para malaikat, daripada sudut malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan, hanya senantiasa taat bakti kepada Allah. Tapi kalau sudah punya komitmen dan istiqamah dengan amal ubudiyahnya, maka dengan manusia lebih mulia daripada para malaikat. Sebab dengan malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mengawal, memerhati, menyertai, menjaga, melihara, dan juga mengamankan kita di mana saja Anda berada, di mana saja tidak mengenal waktu dan tempat. Waktu kita tidur, kita di dusun dengan sawit, dengan MS yang tidak diketahui di mana keberadaannya, itu dengan para malaikat ada menyertai mereka. Di mana MS itu sedang mendarat, apakah masih wujud atau juga sudah hancur? Begitu dengan penumpangnya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amat tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Lakukan zikir pun di tengah malam, tahajud pun pada pukul 3 pagi dan 4, atau juga dengan lantunan doa dan rintihan hati, dengan tetesan air mata. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, rahmaka ya Rabbi. Pukul 3 pagi
saat itu. Dari sudut sana kita mulia, lebih mulia daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kemuliaan, hormat daripada staf-staf kita, rasa hormat, penghargaan daripada guru-guru kita, maka kita tidak mau kelihatan, tapi merasakan tak pandai bukan kereta, akibat tak pandai duduk. Ketika kita jadi orang besar, jadi menteri, aku juga jadi yang berhormat, maka dengan kita mesti tidak mau kelihatan tidak pandai dalam menggunakan peralatan komunikasi. Masya Allah, tabarakallah, kayak bos saya kecil ya, tapi ternyata pada saat ketika menggunakan ya apa kabar? Kata cantik macam itu. Macam mana kita boleh dengar? Lubangnya di mana dulu? Kadang-kadang ada telinga. Yang hak mulut ke mulut, yang hak telinga ke telinga macam itu. Tapi kalau kita kata cantik, ditansri, maka dengan penset macam itu memalukan. Saya kalau seandainya orang kampung apa? Kalau seorang kampung aku ya, gimana cara mudah? Susahnya bukan kerja tepuk dari sini. Sakit apa? Datang boleh. Coba kalau menteri Datuk Najib dalam tayangan TV, nah bukan macam itu diketawakan sama rakyat. Kenapa? Tidak selayaknya dengan beliau yang memiliki kedudukan tinggi, ternyata belum pandai menggunakan peralatan komunikasi atau juga untuk melobangi, untuk membuka botol air yang hendak diminum sama beliau. Ya Allah ya Rahman-Rahimin. Jadi ini layaknya di tangan, diletakkan di telinga. Itu mesti black. Coba renung dengan bahasa yang sederhana. Manusia yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala tidak tahu cara sopan santun, duduk hormat, tampil mulia pada saat menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala yang dengan kipas menyaksikan, lampu menyaksikan, kubah menyaksikan, sound system menyaksikan, semua tembok menjadi saksi kepada kita. Oh macam tu kah Tan Sri tu, macam tu kah Datuk tu, macam tu kah Menteri tu, macam tu kah Kiai tu, macam tu kah guru tu. Tunjukkan kaki tidak sopan di rumah Allah Jalla wa'ala yang dengan kami betul saja sangat batu, tapi kami boleh tanda sekat kepada makhluk. Duduk bersilah betul. Nah seperti itu. Jadi itu diantara daripada adab-adab kita pada saat menjadi tentang Allah Jalla wa'ala. Kalau di kepala kita sudah kita konsep, aku menjadi tentang Sang Pencipta, maka aku harus menjadi kebanggaan kepada semua makhluk. Memang patut kalau dengan para malaikat disujudkan Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, memang patut kalau semuanya mentodokan untuk kepentingan manusia, daripada yang di langit, hujan yang diturunkan, tanaman yang subur, makanan yang dimakan, minuman yang diminum. Tadi ada satu jenis buah yang pertama kali saya makan. Buahnya kecil-kecil saja, tapi itu hanya adanya di Afrika. Nama buahnya bahasa Inggrisnya saya tidak cantik, itu namanya prun apa ujungnya, tapi maknanya dengan bahasa Malaysia buah ajaib. Kecil saja rasanya sebesar kacang haji. Jadi kalau kita makan limau ini bisa masak apapun masaknya. Jadi supaya kita mau makan limau nipis itu, kita makan buah ajaib dari itu biji besarnya seperti kacang, kita punya. Kalau kita tak nak punya bijinya pun tak masalah, kita punya isinya saja, isinya lumayan segar dan sedap. Setelah kita punya biji sepotong, belah saja limau yang seperti apapun rasanya menjadi manis. Kalau nak coba bagi bagian dengan Pak Ridwan datang dengan saya malam hari ini. Ada dikasih di rumah coba tuh ada. Nanti kita dulu gajah saya coba betul yang saya katakan. Masya Allah, tabarakallah, ajaibnya makanan yang ajaib untuk manusia, makanan yang segar untuk manusia, makanan yang bervitamin untuk manusia,
sorbannya. Kenapa? Kalau memang sesayang itu kita dengan benda baju saya yang ini pun, yang walaupun dalam surga alam baju ini hadiah daripada orang Mesir. Salah satu ulama dari Mesir menanyakan kepada saya, kan bentuknya pun agak berbeda sedikit, ini dengan gelangnya agak berbeda daripada biasa kita pakai. Tapi saya kasih dulu bersedia untuk membuang. Kalau macam itu, amankan ibadah kita, amankan pahala-pahala kita yang sedikit, kita amankan kebaikan kita, kita selamatkan kejaran yang Allah bagikan kepada kita. Di masjid ini adalah pahala, zikir tasbih itu adalah kebaikan, sunnahnya itu adalah kebaikan, sunnahnya dengan pahalanya, puasa dengan pahalanya, zikir dengan pahalanya, tasbih dengan pahalanya, baca dengan pahalanya. Itu adalah modal untuk kita kembali kepada Allah. Kita tidak dapat memastikan, belum tentu yang muda-muda di sini lebih panjang umur daripada teman yang menjaga dengan kesimpang di belakang. Belum tentu dengan kita yang muda di sini lebih belakangan menyusul ke akhirat daripada orang-orang yang sudah berumur. Itu tidak dapat kita pastikan. Maka kalau semacam itu, begitu sayangnya kita dengan benda dan juga dengan perlengkapan hidup, jangan sampai kita cemarkan kebaikan kita, kita buang-buang pahala kita, mungkin dengan sifat hasud, dengki. Innal hasanat ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqq. Sesungguhnya sifat hasud dengki itu akan memakan kebajikan, menghapuskan dan melenyapkannya, bukan setakat mencemarkannya. Yang tercemarkan itu tidak bersedia dari terletak kalah di sini, atau juga dengan daun maka kita mengotori pakaian kita. Kalau memang kita tidak mau pakaian kita terkotori, muka kita terkotori, justru kita basuh, kita cuci tiap 3 hari, kita cuci tiap hari. Hari ini kita pakai, petang hari dah kita basuh. Begitulah selanjutnya kita karena tidak mau kelihatan pakaian kita berkotor. Kalau tidak mau, bersihkan badan kita daripada dosa, bersihkan badan kita daripada noda. Mata kita bersihkan, telinga kita bersihkan, anggota kita bersihkan, mulut kita bersihkan. Kenapa? Sebab itu lebih mustahil kalau dengan baju tidak ikut, baju tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kereta tidak dipertanggungjawabkan dengan bus dan juga dengan perawatannya, yang akan dipertanggungjawabkan itu adalah kita. Kenapa keretamu? Kenapa dengan pakaianmu? Kenapa dengan spek matamu? Ini yang sebagian kalanya akan dipertanggungjawabkan. Kalau muslimat atau juga dengan kita semuanya belum mampu, tidak berkenan, tidak mau, tidak restu untuk mengotori anggota tubuh pakaian rumah dan keretanya, jangan sampai anggota tubuh kita kotori dan kita nodai dengan dosa dan juga dengan kesalahannya. Kalau headset kita mau dibuang, tidak berkenan untuk dibuang, maka jangan sekali kita membuang pahala ibadah kita dengan sifat hasud, dengan sifat dengki, dengan mengompat, mengadu domba, menghibah orang, ego, angkuh, sombong, takabur, riya, ujub, terus semuanya menghakis, akan memberas, yang akan melenyapkan dan akan menghabiskan kebaikan-kebaikan ibadah yang kita laksanakan. Kalau kita sayang dengan mereka, harus kita lebih sayang dengan diri pribadi kita. Kalau kita sayang dengan benda, lebih sayang lagi kita dengan pahala. Yang dengan pahala bukan hanya untuk sementara waktu, yakin agak-agak nanti kalau harganya yang punya batu gelas yang kita sebenarnya ada di kabinet jual saja, Galaxy yang model baru versi 5 katanya harganya 2000 lebih. Agak-agak kalau kita nanti kita berada. Jangankan setakat Galaxy,
Kalau kita